kabar semuanya? Balik lagi nih sama aku. Nah, hari ini aku bakal sharing ke kalian rahasia terbesar aku. Apaan ya? Penasaran kan? Yuk, kita lihat. Rahasia terbesar aku memutuskan untuk rhinoplasty. Rhinoplasty adalah salah satu surgery ataupun operasi plastik untuk memperbaiki penampilan hidung kalian, jadi lebih terlihat proporsional. As a human beings, nggak bohong kalau kita nggak pernah ngerasa insecure. Ya, termasuk aku juga pernah banget ngerasain yang namanya insecure atau krisis kepercayaan diri. Jadi saat itu aku mulai mencari apa ya yang bikin aku nggak percaya diri. Kenapa ya aku tuh nggak percaya diri? Ngebangun kepercayaan diri itu memang butuh proses yang sangat panjang dan sangat sulit. Tapi sebelum kita mendengar kata orang lain, yang pertama kita harus terima dulu apa kekurangan dari diri kita. Setelah itu baru kita akan merasa lebih bersyukur, merasa lebih menerima, dan tentunya kita harus fokus kepada diri kita sendiri dulu. Aku punya kelebihan sendiri, aku punya potensi sendiri, dan aku melihat Tuhan udah memberikan banyak sekali kelebihan dari diri aku. Udah pasti untuk segala keputusan yang buat aku bahagia, buat aku lebih nyaman, pastinya keluarga nomor satu. Support system yang paling utama adalah pastinya keluarga. Prosesnya panjang, tapi sebelumnya aku mau kasih tips buat kalian yang mau ngejalani surgery atau rhinoplasty. Kalian harus pola hidupnya harus diperbaiki dulu, harus hidup sehat, kurangi minuman-minuman keras, terus jangan ngerokok karena itu bisa mengurangi proses bleeding saat surgery-nya. Nah, prosesnya sebelum kita konsultasi, tentunya kita kan banyak referensi cari konsultasi ke beberapa bedah plastik. Dan cari referensi mengenai proses apa sih yang aman dan nyaman saat kita rhinoplasty, dari mulai biusnya, dari tekniknya apa, yang close atau yang open. Nah, kita harus banyak-banyak referensi dan lihat hasil yang mana sih yang bagus dan hasil mana yang enggak. Nah, prosesnya yang pertama nih, kita harus konsultasi dulu sama dokter kita. Kita akan dicek dari ukurannya, dari struktur muka kita, proporsionalnya seperti apa, dan ada masalah apa nih sama hidung kita, apa kita pernah filler atau pernah tanam benang. Setelah konsultasi, kita langsung ditanya siap untuk jadwalnya kapan. Disesuaikan sama jadwal kita dan sama kosongnya klinik. Udah gitu, kita dikasih surat rujukan untuk ke rumah sakit. Karena yang pertama nih, di zaman pandemi ini aku melakukan rhinoplasty di zaman pandemi, tentu prosesnya agak lebih panjang. Yang pertama tuh setelah kita konsultasi, kita dikasih rujukan, terus kita langsung ke lab di rumah sakit. Di rumah sakit kita cek lab dari darah lengkap, medical check up yang lainnya, dan tentunya harus rapid test dan swab test. Setelah hasilnya keluar, kita langsung kabarin dokter sama perawatnya di sana. Setelah oke, kita langsung deh pastiin jadwal untuk rhinoplasty. Di hari tindakan aku ambil jadwal yang pagi, jadi aku pagi-pagi ke sana. Pas nyampe nih, aku langsung dicek semuanya lagi sama dokter sama perawatnya, terus disuruh isi form data mengenai persetujuan untuk melakukan rhinoplasty dan juga menyetujui untuk resiko-resiko ke depannya. Terus langsung deh aku naik ke lantai 2 untuk diganti bajunya. Terus aku disuruh kayak setengah mandi, cuci muka bener-bener bersih, langsung masuk ke ruang steril. Udah gitu langsung ganti baju, dikasih keterangan lagi mengenai obat-obatan yang akan diminum setelah surgery. Terus dikasih pengertian dan resiko-resiko ke depannya lagi supaya bener-bener gak nih siap apa enggaknya. Udah gitu aku langsung masuk ke ruang operasi. Nah, di saat aku masuk nih, aku sempat berpikir nih, ngeliat banyak alat-alatnya yang menyeramkan itu. Aku sempat kayak, aduh kayaknya gue gak jadi deh. Aku tadinya mau mundur aja, tapi pas udah kayak gitu, oke,
kalau hari ini terjadi berarti Tuhan dan semuanya udah mengizinkan. Jadi kayak ya udah, berarti ini takdir gue, ya udah gue jalanin aja. Nah pas gitu udah siap semuanya, suster-suster dan dokternya udah pada pakai APD, bener-bener lengkap banget. Terus aku disuruhnya, dan aku tuh pakai bius lokal ya. Jadi aku bener-bener selama 3 jam aku tuh sadar, bener-bener ngeh banget apa yang dilakuin dokter sama susternya sebelum dan saat surgery-nya. Jadi bener-bener aku tuh ngalamin banget tuh detik per detik, menit per menit sampai 3 jam itu selesai. Setelah 3 jam aku bener-bener masih sane, masih sadar, dan aku bisa langsung pulang. Jadi nggak ada kata opnam karena ini tuh sebenarnya bukan plastik surgery yang besar gitu. Ini tuh bener-bener ya udah 3 jam beres bisa langsung pulang, dan aku pulang dengan keadaan sehat walafiat dan sadar sesadar-sadarnya dan nyaman. Butuh berapa lama untuk recovery-nya? Jadi 1 minggu nih aku pakai gips di hidung aku dan belum lepas jahitan. Sampai seminggu kemudian akhirnya aku lepas jahitan, dan akhirnya aku melihat hidung aku lebih mancung. Dan sekarang aja nih aku ngerasain bener-bener lebih pede banget menjadi seseorang yang baru. Tapi untuk bener-bener ke final result-nya itu di bulan ketiga, di bulan ke-6, dan di 1 tahun. Jadi bener-bener prosesnya panjang, dan pastinya harus yakin dengan hasilnya yang akan lebih baik lagi ke depannya. Kenapa akhirnya aku ngejalanin rinoplasti di Vanera Clinic? Karena nggak bohong ya, di saat aku searching reviewnya di Google dan di Instagramnya juga belum terlalu baru. Tapi aku bukan tipe orang yang percaya dengan omongan orang lain. Jadi aku tuh harus datang dulu ke sana. Aku pengen tahu dulu nih, karena aku udah banyak juga konsultasi ke beberapa bedah plastik, dan aku penasaran nih pas saat aku ke sana ternyata semuanya benar-benar salah dan beda banget. Jadi buat kalian nih jangan terlalu percaya sama review, karena terkadang banyak juga loh orang yang nge-review tapi nggak tahu hasilnya seperti apa pada akhirnya. Di konsultasi yang kedua ngerasa lebih nyaman karena beliau memberikan edukasi dan penjelasan yang sangat mendetail dan bikin aku nyaman. Dimulai dari penjelasan mengenai ukuran hidung aku, pemberian contoh-contoh implan yang baik dan tidak. Jadi aku ngerasa lebih nyaman dan yakin banget sama Vanera Clinic. So much better and be a better person of me.